Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini, aku akan menceritakan mengenai institusi tempat aku bekerja, juga tugas dan fungsi aku di dalam pemerintahan. Kenalin, aku Kaisda Mutia Siregar, NDH 09, dari kelompok 1 akan 1 Peserta Lasar CPNS tahun 2024 Provinsi Jawa Barat. Nah, baru kita masuk ke informasi mengenai Bapeda. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki dua visi. Yang pertama, sebagai salah satu institusi pada pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purwakarta, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Dengan peraturan daerah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mengarah pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan profesional. Yang kedua, sebagai koordinator dalam pemungutan pajak atau retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah. Pada pendapatan daerah, Kabupaten Purwakarta harus mampu melayani dan bekerja secara profesional. Selain itu, sebagai perencana dan penggali pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta harus mampu menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya mewujudkan Purwakarta istimewa. Bapeda Kabupaten Purwakarta juga memiliki misi, yakni meningkatkan transparansi dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan pajak daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh seorang kepala badan yang membawahi sekretaris yang di dalam juga terdapat bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta 3 bidang lainnya, yakni yang pertama terdapat bidang pelayanan pengolahan data, verifikasi, dan penetapan yang terbagi menjadi sub-bidang pengolahan data dan penetapan dan sub-bidang pelayanan dan verifikasi. Bidang kedua yakni bidang pendataan dan penilaian yang terbagi menjadi sub-bidang pendataan penilaian PBBP2 dan BPHTB serta sub-bidang pendataan penilaian pajak daerah lainnya. Yang ketiga terdapat bidang penagihan, keberatan, evaluasi, dan pelaporan yang terbagi menjadi subbidang penagihan, keberatan, dan banding, juga subbidang evaluasi dan pelaporan. Oke, selanjutnya aku akan menceritakan mengenai peran aku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Aku ditempatkan di subbidang pendataan dan penilaian pajak daerah lainnya sebagai pengolah data dan informasi khususnya pada jenis pajak reklame. Nah, ada beberapa tugas yang aku emban, diantaranya yang pertama, melakukan pendataan objek-objek reklame di wilayah Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, melakukan penilaian pada objek-objek reklame tersebut. Yang ketiga, melakukan penyisiran potensi-potensi baru pajak reklame, baik itu dari kegiatan intensifikasi maupun kegiatan ekstensifikasi. Yang keempat, mencari, menyimpan, dan mengolah data pajak reklame. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa sosialisasi aturan pajak reklame. Terdapat standar pelayanan yang harus dicapai. Yang pertama, penyajian data yang akuntabel. Yang kedua, penilaian pajak reklame yang transparan dan juga akurat. Yang ketiga, pengarsipan data pajak reklame yang teratur dan rapi. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai pajak reklame dengan bahasa yang sederhana dan juga jelas. Pemberian pelayanan berupa penyajian data, menilai pajak reklame, juga pelayanan kepada masyarakat berupa penyampaian kewajiban pajak reklame tentu berkontribusi untuk mencapai tujuan Bapenda sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemasukan pajak reklame juga berkontribusi dalam pemasukan pendapatan daerah demi pembangunan daerah Purwakarta. Pemerintah saat ini sangat mengharapkan para ASN untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, karena tidak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi saat ini sangat memudahkan kita dalam bekerja, juga dalam menghasilkan produk akhir yang lebih akurat dan maksimal. Sudah banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam bekerja, seperti fitur Google Form dan juga Google Spreadsheet yang dapat digunakan bagi pengolah data dan informasi untuk mengolah data dan menyajikan data menjadi data yang lebih menarik. Maka dari itu, ayo jadi ASN yang bekerja cerdas menggunakan teknologi dan bekerja ikhlas tulus dari hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.